Pemirsa, lembaga survei Carta Politika mengukur elektabilitas partai politik yang akan bertarung di pemilu 2024. Hasil survei menyebut Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional tak mencapai parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 4%. Survei ini kita laksanakan pada tanggal 25 Mei, memang tanggal dari pemilihan September. Pekerjaan rumah terbesar bagi Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional diungkap Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya dalam paparan hasil survei daftar elektabilitas partai politik. Survei yang digelar selama 25 Mei sampai 2 Juni 2022 terhadap 1.200 responden menunjukkan elektabilitas partai politik peringkat pertama dan kedua ditempati oleh PDIP dengan 24,1% dan Gerindra dengan 13,8%. Disusul oleh Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Nasdem. Sedangkan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dan Partai Amanat Nasional masuk dalam urutan ke-7 dan ke-8 dengan elektabilitas 2,7% dan 2,0%, di bawah ambang batas parlemen 4%. Menurut Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya, P3 cenderung tak akan menjadi pemain utama dalam pemberitaan politik secara aktual sekarang ini. Jika menghadapi Pilpres dan Pileg serentak pada 14 Februari 2024 mendatang, P3 diprediksi tidak akan memiliki kesempatan. PR terbesar menurut saya perlu jadi catatan P3 dengan PAN. Kalau kita lihat dari partai-partai yang kemarin sudah lolos parliamentary threshold, masih menjadi PR bagaimana P3 dengan PAN ini masih harus berkutat dengan angka elektabilitas yang ada di bawah PT dan masih ada PR besar. Dan ketika kita tahu Pileg akan bersamaan dengan Pilpres, pilihan yang tepat terhadap sosok capres menurut saya ini akan sangat penting untuk bisa menjadi booster dari keberadaan partainya yang memang dalam isu-isu belakangan, dalam media monitoring cenderung tidak menjadi pemain utama dalam pemberitaan-pemberitaan politik secara aktual. Meski demikian, Yunarto menambahkan dalam survei ditemukan 15,8% peserta yang tidak menjawab maupun menjawab tidak tahu. Jumlah ini bisa menjadi undecided voters yang potensial bagi P3 dan PAN.